thank you Dok untuk penjelasannya, menarik banget tadi dari paparannya gitu kita bisa belajar banyak, ternyata banyak juga teori-teori yang masih terus berkembang gitu ya Dok ya, termasuk tadi ada autoimun yang muncul setelah kita positif COVID-19. Dan ternyata yang penyebab long COVID itu kalau berdasarkan data 76% itu yang dirawat inap dan minimal memiliki satu gejala ketika dirawat, kemudian masih ada yang mengalami gejala sampai 9 bulan itu sebanyak 30%. Dan ini ada fakta juga yang menarik ya, 57% penderita long COVID itu merasa jauh lebih baik juga setelah divaksin. Ada perbaikan-perbaikan keluhan gitu. Oke Dok, ini sudah mulai banyak yang tanya gitu ya. Kita manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Tadi Dita udah pilih beberapa pertanyaan nih. Salah satunya ada yang penasaran, apakah long COVID ini dapat menyebarkan virus corona? Kan biasanya kalau yang tadi dipaparkan sama dokter sudah negatif, tapi masih merasakan keluhannya, itu disebut dengan long COVID. Nah, ini apakah masih bisa menyebarkan virus corona nih, Dok? Oke, jadi untuk long COVID sendiri, itu situasinya sudah tidak menularkan. Ya, jadi di mayoritas orang, long COVID itu sudah tidak menularkan. Atau bahkan sebenarnya kalau kita mau ambil dari sudut pandang medis, itu bisa dibilang dua kondisi yang beda. Karena kan long COVID itu kan tadi pengertiannya gejalanya lebih dari 4 minggu ya. Kan ada aja orang yang keluhannya memang tetap lanjut, tetap berat sampai 4-6 minggu, itu emang ada. Dan itu bisa dianggap long COVID, tapi orangnya masih menularkan, itu ada. Jadi bisa kita bilang itu dua kondisi yang berbeda ya. Tapi di mayoritas kondisi itu terjadinya di orang-orang yang memang sudah sembuh hitungannya. Sudah selesai isoman atau sudah selesai dari rumah sakit, terus keluhannya masih tetap berkepanjangan. Kayak gitu sih. Oke, jadi bisa ada potensi begitu ya Dok ya? Masih bisa menularkan ya? Enggak juga gitu. Tapi mayoritas enggak kok. Mayoritas sudah enggak ya? Yang penting hasil PCR itu yang membuktikan ya kalau sebenarnya sudah negatif atau enggak gitu ya? Ya, bisa PCR, bisa ini juga kriteria gejala dan waktu tuh yang buat isoman. Jadi nggak wajib PCR juga kalau yang isoman. Oke, tadi banyak yang nanya soalnya kayak seberapa lama sih bisa dinyatakan negatif ya, walaupun tidak PCR gitu, berapa hari kira-kira dinyatakan negatif. Oke Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Elis katanya beliau ini positif COVID 30 Juni 2021 pada saat mau sembuh. Beliau ini kena long COVID, efeknya sakit kepala, sulit tidur, ruam kulit dan juga brain fog, dan sampai saat ini masih ada gejala ruam kulit. Berarti semua gejala yang tadi dokter sebutkan ini dirasakan ya oleh Mbak Elis ini. Nah, bagaimana kira-kira untuk mengobati brain fog yang makin kesini makin banyak memori yang hilang, Dok? Oke ya, terima kasih Mbak Elis pertanyaannya. Jadi memang benar ya, ruam kulit, brain fog, sakit kepala, sulit tidur itu ada, benar tadi di yang list tadi juga ada. Jadi gini, saya mau kasih tahu sedikit untuk yang brain fog. Jadi ada penelitian di Eropa, di Jerman kalau saya nggak salah, itu ngelihat ternyata orang yang mengalami brain fog itu ketika di CT scan, jadi dibandingin CT scan dia sebelum COVID dibandingin dengan setelah CT scan dia setelah COVID, ternyata ada perubahan struktur otak. Nah, tapi kita nggak tahu pasti apakah itu terkait sama brain fog-nya apa enggak, tapi bisa jadi ke sana. Bahkan ada yang banget baru muncul kemarin apa 2 hari lalu di anak juga ada. Jadi perubahan struktur otak itu tidak hanya terjadi di yang penelitian Jerman tadi dewasa, yang anak saya lupa negaranya mana, tapi di anak juga ada. Tapi penelitiannya skala kecil ya, tapi diduga memang terkait dengan otak tersebut gitu. Oke, penyebabnya apa tuh Dok? Apakah karena kebanyakan mungkin obat yang dikonsumsi atau mungkin juga efek dari secara psikologis yang terganggu nih selama COVID, mungkin agak sedikit depresi yang menyebabkan struktur otaknya berubah tuh? Sampai saat ini sih belum pasti ya. Jadi diduganya sih karena virus penyebab COVID tersebut. Karena kan virus penyebab COVID kan ada anosmia ya. Anosmia yang nggak bisa nyium. Itu diduga kerusakannya terjadi di saraf ujung di atas hidung kita. Oke, dan itu kaitannya sama otak juga gitu ya, yang merespon saraf penciuman? Itu sarafnya langsung nyambung ke otak sebenarnya, yang dari hidung tadi langsung naik. Jadi diduga memang bisa mempengaruhi otak, makanya yang kondisi brain fog itu ada. Nah, cara mengobatinya gimana? Sejauh ini ya, kalau misalnya memang ada keluhan dan mengganggu, lebih baik dicoba ke dokter saraf sih ya, karena bukan kompetensi saya, jadi saya nggak bisa terlalu jawab di sini, tapi kalau memungkinkan segera ke dokter saraf sih, nanti biar oleh beliau dilihat kondisinya gimana dan mungkin ada pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Kayak gitu sih. Cek juga gitu ya, secara tadi mungkin bisa dilakukan CT scan, kemudian juga mungkin ada terapi-terapi yang disarankan juga sama dokter saraf untuk memulihkan kondisi kepala begitu ya. Pasti harus ada stimulus lagi begitu. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga terkait dengan paparan soal badai sitokin nih Dok. Jadi banyak yang penasaran nih dari YouTube pertanyaannya, ini berapa lama sih badai sitokin ini akan mendera dan apakah bagi yang sudah pernah kena bisa terkena badai sitokin ini? Oke, jadi gini, saya mau jelasin dulu sedikit yang tadi nggak terlalu terbahas karena waktunya juga. Jadi sampai saat ini
para ahli itu belum sepakat loh definisi atau pengertiannya badai sitokin itu kayak apa dan kriterianya kayak apa. Jadi bisa Kriterianya nggak aja tahu ya. ahli aja bisa bilang, misalnya ada kasus A, ada ahli yang bakal bilang itu badai sitokin, ada ahli yang bilang itu bukan gitu. Jadi memang karena seluas itu cakupannya, dan badai sitokin itu mencakup banyak banget keluhan dan banyak banget kondisi gitu. Dan bisa terjadi di berbagai kondisi juga, nggak cuma COVID ya. Ada virus dan bakteri lain yang bisa badai sitokin gitu. Jadi ahli juga nggak sepakat. Jadi kalau misalnya ditanya sampai berapa lama, balik lagi pengertiannya aja ahli nggak sepakat ya. Jadi untuk berapa lamanya juga banyak yang nggak sepakat. Tapi kalau kita merujuk dari ada satu penelitian itu mereka bilang kurang lebih bakal terjadinya itu hingga 4 minggu setelah kita terkena COVID. Tapi mayoritas kasus itu terjadinya potensinya mulai ada di hari kelima ya. Jadi dihitung dari kita mulai ada keluhan, di hari kelima masuk ke minggu kedua sampai hari ke-14 itu peluangnya terjadinya di sana paling besar kemungkinannya. Tapi kemungkinan itu paling besar dari hari kelima sampai hari ke-14, terutama di minggu-minggu kedua. Tapi bisa jadi berlanjut atau masih bisa muncul sampai 4 minggu, berarti hari ke-28. Tapi apakah mungkin lebih dari itu? Mungkin aja. Di mayoritas kasus sih seperti itu. Kayak gitu sih. Oke, jadi beberapa kasus setelah kita dinyatakan sembuh itu ada kemungkinan sampai tadi ya dok ya dalam jangka waktu tertentu bisa terkena badai sitokin di dalam tubuh kita dan justru itu yang menyebabkan fatal gitu ya. Betul. Keselamatan orang. Oke, nah dok ini terkait dengan badai sitokin ini menarik ya karena memang menjadi isu yang lagi diobrolin akhir-akhir ini. Ini dari Asrullah, mungkin bapaknya bisa langsung menanyakan ke dokter mungkin ya sekaligus menceritakan kondisi sekarang. Mungkin berkenan untuk langsung tanya, bisa open mic dan juga menyalakan video nih Bapak Asrullah MS ya ada di sini. Oh iya, oke, makasih. Oke, silakan. Ya, selamat pagi Dokter Adam, terima kasih kesempatannya. Saya Asrul dari Makassar. Saya adalah pertanyaan. Saya penyintas COVID yang sempat dirawat di ICU. Saya dinyatakan sembuh udah 2 minggu. Ini minggu kedua. Kemudian terapi yang saya jalani itu salah satunya adalah dengan Gamaras. Yang saya baca, terapi ini berguna untuk meningkatkan antibodi. Mungkin saya bisa dikoreksi jika salah. Pertanyaan saya adalah, jika karena sesuatu hal, kemudian di kemudian hari terpapar kembali dengan virus SARS-CoV-2 ini, apakah efek terapi ini aman dari kemungkinan menyebabkan badai sitokin? Mungkin itu pertanyaan saya dok. Terima kasih. Oke, Mas Asrul mungkin boleh dijelasin sedikit nih terapi Gemaras nih apa ya? Jadi beberapa yang awam di sini mungkin juga masih belum paham nih. Mungkin dokter Adam mungkin lebih kompeten untuk menjawab itu, tapi karena saya hanya mengikuti terapi disarankan oleh dokter anestesi. Ya, oke, terima kasih Mas Asrul buat pertanyaan dari Makassar ya. Semoga sehat selalu dan dijauhkan dari segala penyakit. Boleh, iya Dokter Adam menanggapi nih. Oke, jadi Gamaras dulu ya. Jadi Gamaras itu benar ya tadi seperti diceritakan oleh Pak Asrullah ya. Jadi itu kurang lebih kayak kita masukin kayak dia Gamaras tuh IVIG yaitu intravena imunoglobulin. Jadi gampangnya kita kayak masukin antibodi ke dalam badan bapaknya gitu, ke dalam badan yang sakitnya. Nah, kemudian antibodi itu kan hitungannya antibodi pasif karena berasal dari luar gitu ya, bukan dari badan kita. Jadi gini, kalau antibodi itu kalau misalnya divaksin atau kita kena alami, itu kan antibodinya dari badan kita sendiri kan, itu muncul aktif. Sendiri gitu ya. Muncul sendiri, benar. Benar. Nah, kalau kayak Gamaras atau kayak plasma konvalesen tuh mungkin tahu ya, itu kita masukin antibodi dari luar ke dalam badan orang yang sakit. Kayak gitu. Jadi itu antibodinya pasif. Nah, memang benar itu akan meningkatkan antibodi di dalam badan yang sakit karena kan dapat antibodi dari luar ya. Jadi akan istilahnya kayak pasukan di badan kita untuk melawan COVID dapat tentara baru dari luar. Gampangnya kayak gitu. Nah, pertanyaannya apakah karena suatu hal terpapar di kemudian hari apakah ini aman? Jadi gini, si Gamaras tadi si Gamaras ataupun si plasma yang memang memasukkan antibodi dari luar itu mayoritas hanya bertahan hingga 3 bulan paling lama di badan kita. 3-4 bulan. Setelah itu hilang. Jadi sejauh ini itu dan itu kan juga antibodi ya. Antibodi sejauh ini nggak terlalu berperan untuk badai sitokin tadi karena badai sitokin itu lebih dari atas lagi.
kalau misalnya ada rentetan ada A, B, C, D gitu sampai ke badai sitokin, antibodi itu di bawah. Yang munculnya di atas sitokin. Jadi kalau kita nambahin antibodi, sejauh ini sih nggak terlalu berpengaruh ya. Dan kalau misalnya seandainya kena COVID lagi, Pak Asrullohnya, sejauh ini sih itu nggak ada hubungannya kalau misalnya seandainya terkena badai sitokin. Kayak gitu sih kira-kira jawabannya. Karena hal yang berbeda kurang lebih sih dari sitokin tadi. Oke, jadi sebenarnya kalau sitokin itu kan imun juga begitu yang meningkat secara drastis gitu dok. Jadi nggak ada hubungannya dengan tadi ya terapi yang digunakan ya? Nah, jadi gini gampang misalnya kayak sitokin. Sitokin itu bakal nyuruh sel imun. Ntar sel imun bakal bikin antibodi. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kalau gamma ras tadi dia udah nambahin antibodinya. Dan antibodinya itu akan hilang dalam waktu 3-4 bulan. Dan kebetulan dalam 3 bulan pertama, orang itu resikonya sangat-sangat kecil untuk mengalami COVID ulang. Dan karena tadi badai sitokin kan sitokinnya nih. Dan sitokin itu ke macam-macam. Jadi kalau ke antibodi sejauh ini sih nggak berpengaruh. Jadi tenang aja untuk Pak Asrulloh. Mudah-mudahan nggak berpengaruh. Sejauh ini sih nggak berpengaruh ya. Mudah-mudahan emang tidak berpengaruh ke depannya. Seperti itu. Oke, sudah terjawab ya. Siap. Asrul, Terima semoga kasih ya. Ya, sama-sama. menghilangkan rasa khawatir, sudah mendapatkan kepastian ini berdasarkan ekspertisnya dokter. Oke deh, ini masih tentang badai sitokin, kayak banyak banget yang tertarik buat tanya ini dok. Ini dari Erika Fongjo, pertanyaan ini, apakah ada pengaruh konsumsi suplemen yang dapat meningkatkan imun tubuh pada pasien yang belum sembuh dari COVID sehingga dapat memicu badai sitokin nih? Apakah perlu bagi pasien COVID ataupun penyintas untuk tetap mengkonsumsi suplemen yang mendukung peningkatan antibodi? Kan sebenarnya kita itu selalu dianjurkan ya dok ya, ketika saat ini meningkatkan imunitas tubuh dengan segala vitamin dan apa yang dianjurkan kita konsumsi supaya imun naik. Sementara badai sitokin ini adalah fenomena bagaimana kekebalan tubuh ini memproduksi terlalu banyak sinyal untuk tadi ya, inflamasi sebagai melawan virus gitu dok, imunnya justru didorong untuk diproduksi. Jadi gimana nih, ada pengaruhnya nggak? Kebanyakan suplemen jangan-jangan bisa badai sitokin nih dok? Oke ya, ini menarik banget ya, sering jadi pertanyaan juga. Sejauh ini itu tidak berhubungan. Maksudnya kalau misalnya kita konsumsi suplemen berlebih, sejauh ini sih resikonya bukan badai sitokin, tapi ya kelebihan vitamin tersebut malah bisa ke ginjal. Bener, misalnya vitamin C kalau kita konsumsinya berlebihan di beberapa orang ada yang nanti muncul di batu ginjal atau batu saluran kemihnya. Kalau misalnya kayak vitamin D itu bisa ada masalah-masalah lain. Jadi lebih ke sana, tapi kalau untuk ke badai sitokin sejauh ini sih tidak ada hubungannya sih. Jadi tenang aja. Yang penting kalau konsumsi vitamin jangan berlebihan, jangan ikutin di grup WhatsApp bilangnya harus A, B, C, D. Karena saya pernah lihat nih di grup WhatsApp bilang untuk mengatasi kondisi COVID berat, minum vitamin C 1000 mg setiap 3 jam. Itu maksimal vitamin C per hari kita tuh cuma 2000. Itu kan kalau total jadi 8000, malah bahaya. Jadi ikutin. Dan terbuang tubuh juga gitu dok ya? Benar, terbuang gitu ya? Benar, terbuang tubuh juga dan malah bisa beresiko bahaya. Jadi mendingan kalau misalnya beli vitamin atau apa, baca keterangannya gimana, atau kalau nggak ngerti konsultasi dulu. Kayak gitu sih. Tapi dok, dari vitamin yang kita minum, misalkan dari vitamin D, kan ada yang 10.000 IU segala macam gitu ya. Tapi ketika kita konsumsi sama tubuh, apakah penyerapannya itu sama dok? Misalkan 10.000 kita serap 10.000 juga. Ternyata kan sebenarnya nggak semuanya optimum gitu ya, terserap tubuh. Bener, tapi kalau misalnya terserap, maksudnya kalau terserap masuk ke darah gitu, terserap usus masuk ke darah, sejauh ini masuk. Tapi misalnya kayak di vitamin C gitu yang diolah oleh ginjal, itu akan keluar lagi. Jadi dia dari usus, diserapnya sih tetap keserap. Tapi ketika dia dari darah, dia akan dibuang habis itu kalau berlebihan. Jadi tetap terserap, makanya tetap ada resiko bahayanya karena tetap masuk sebenarnya, meskipun setelah itu terbuang lagi gitu. Ya mungkin kan khawatir kan, mungkin cuma konsumsi yang 1000 untuk vitamin C, tapi ternyata penyerapan di tubuh hanya berapa persennya, jadi mungkin kebanyakan gitu, supaya memastikan cukup konsumsi hariannya. Ternyata nggak gitu ya dok, ya justru akan terbuang, jadi kasihan nanti kerja ginjalnya jadi terlalu berlebihan. Betul. Oke, dok, ini ada pertanyaan yang menarik banget nih dari salah satu penyintas COVID dengan Ibu Ladia Kurnia Dewi. Boleh mungkin Bu Ladia mau langsung konsultasikan dan menceritakan kondisinya ke dokter, soalnya ini ada beberapa keluhan yang masih dirasakan, seperti lebih ke asam urat ini. Apakah ini masuk dalam gejala long COVID? Mungkin Bu Ladia ada di sini? Boleh mungkin video dan juga audionya di-on kan, jadi bisa langsung ngobrol sama dokternya. Ini agak cukup panjang juga pertanyaannya. Ya. Terima kasih Mbak. Silakan Bu. Iya, selamat siang dokter. Siang Bu Ladia. Ini memang ada keluhan yang saya udah
nyari ke sana kemari juga belum ada jawabnya, hanya jawabnya ada di jamu. Jadi saya nggak mau itu keterusan ya. Jadi begini dok, saya itu bertiga anak saya adalah penyintas COVID itu sekitar anak saya itu 2 bulan yang lalu negatifnya, kalau saya di 1 bulan 10 hari yang lalu. Nah itu setelah saya negatif itu tidak lama, beberapa hari setelah itu, paling 3 hari ya, badan saya itu merasa di kaki itu bengkak, di punggung kaki, terus di mata kaki juga. Itu kalau kita pegang itu kaku banget gitu ya kan. Nah terus jemari tangan kalau dikepalkan itu berasa kaku dan sakit gitu. Nah ternyata anak saya yang penyintas COVID setelah 2 bulan itu juga sama ada keluhan seperti itu. Jadi kita tuh jalannya jadi susah. Kita jalannya sakit banget kalau diinjak sakit gitu. Kita sholat pun, kebetulan kita sholat untuk duduk itu ya nggak bisa gitu. Nah jadi aduh saya gimana ya. Jadi kemarin kebetulan ada teman dokter juga spesialis saraf gitu, ngasih obat apa namanya Clocicin itu ya. Nah itu untuk sementara juga, bolehnya 8 tablet. Nah pada saat itu juga nggak apa-apa, baik gitu. Nah habis itu kembali lagi. Nah disuruh periksa lab itu ternyata untuk darah rutin itu saya di angka 7 asam uratnya. Kalau kolesterol memang saya ini penggemar kolesterol dengan angka 319 itu. Dulunya 200, pokoknya itu memang mungkin nggak tahu hormon, nggak tahu gen gimana ya. Cuman beberapa teman itu bilangnya asam urat. Nah, tapi kalau itu asam urat, kenapa anak saya yang kecil yang baru usia 16 juga sama kondisinya? Padahal anak saya tuh nggak ada penyakit apa seperti saya gitu. Nah, jadi aduh saya jadi seperti itu, kita sulit berjalan. Nah, pas ngobrol-ngobrol sama tukang jamu, nih coba Bu. Jadi ada jamu kapsul itu namanya Montalin. Itu benar. Jadi kalau kita minum malam itu besok pagi itu hilang. Cuman bertahannya hanya sampai 4 hari paling lama. Nah, kembali lagi. Jadi kembali terus. Nah, apakah itu termasuk gejala long COVID yang seperti kalau saya lihat tadi di ciri-ciri di slide itu, nggak ada yang sendi-sendi yang sakit gitu kan. Di sendi jari, di sendi lengan tangan ya, di sendi tangan yang dekat jari itu juga merasa sakit gitu. Jadi saya mohon penjelasan dari dokter, mumpung alhamdulillah saya bisa dapat ngikutin ini, karena saya udah pasrah, udah berdoa aja, hanya doa yang saya panjatkan. Iya, terima kasih Bu Ladia. Ya. Semoga mendapat jawabannya, rekomendasi yang bagus biar sekeluarga sehat selalu. Ini kan cerita Bu Ladia tadi sudah menjadi penyintas COVID ini sejak 1 bulan 10 hari yang lalu, tapi ada keluhan tadi untuk sendi-sendinya juga masih terasa linu, sulit berjalan, mau sholat juga terganggu. Gimana Dok? Itu termasuk gejala long COVID, kemudian penyembuhannya gimana? Butuh waktu berapa lama kira-kira Dok? Apa yang harus dilakukan? Oke ya, terima kasih Bu Ladia pertanyaannya. Jadi kan Ibu Ladia tadi mengalami sakit-sakit di sendi juga ya, sama kaku ya. Itu kalau dari yang tadi sempat saya presentasiin, itu ada Bu, itu nyeri sendi, itu angkanya sekitar 19%. Jadi itu 19% berarti hampir 1/5 ya dari yang mengalami long COVID. Jadi yang mengalami long COVID 1/5-nya mengalami keluhan nyeri sendi, dan keluhan nyeri sendi itu bisa di mana aja. Bisa kayak tadi cerita Bu Ladia, kayak di area jari-jari ataupun mungkin di lokasi lain gitu, lokasi sendi yang lain. Jadi memang itu benar, kalau ditanya oleh Bu Ladia apakah itu bisa jadi itu adalah long COVID, bisa jadi itu adalah efek long COVID, karena tadi 1/5 dari orang long COVID ada nyeri sendi. Jadi mungkin di tempat lain orang-orang yang sudah sembuh dari COVID mungkin ada juga yang mengalami keluhan seperti Bu Ladia, karena tadi 1/5 itu lumayan banyak harusnya, entah itu di pergelangan tangan, entah itu di masalah kaki atau di tempat lain, tapi itu ada. Kemudian apa untuk penanganannya? Jadi kalau tadi saya dengar dari nama obatnya dari dokter saraf sama ini Montalin, tadi saya cross check Montalin itu isinya memang ada anti nyerinya ya. Jadi makanya setelah tadi kan katanya diminum malam, paginya lebih enak ya. Betul seperti itu. Jadi karena memang ada anti nyerinya. Memang kalau bisa untuk keluhan nyeri sendi
kalau minum anti nyeri itu dalam hitungan misalnya 6 jam atau 8 jam itu akan membaik, tapi habis itu akan nyeri lagi. Dan akhirnya minum obat lagi gitu, minum Montalin lagi atau minum obat lain gitu. Jadi itu akan berulang. Nah, kalau dari saya, kalau melihat kondisi kayak gini, karena kan saya nggak bisa lihat langsung, karena kalau ngeliat kayak gini, bengkaknya itu harus dilihat langsung, apakah mungkin nanti butuh ronsen atau butuh lain-lain. Jadi saya menganjurkan, saya nggak tahu pasti apakah sudah sempat diperiksakan langsung apa belum, tapi kalau memungkinkan Bu Ladia, coba kan tadi kan katanya punya kenalan dokter saraf, maksudnya bener-bener diperiksa, tapi periksanya langsung gitu, kalau mungkin kan biar dilihat kakinya, atau mungkin nanti ada pemeriksaan lebih lanjut. Terus biasanya kalau ternyata nanti ketemu masalahnya, nanti ada pengobatannya, dan untuk mengembalikan supaya nggak terlalu kaku atau sakit, mungkin nanti akan ada rehabilitasinya juga. Jadi mungkin akan, seperti tadi long COVID kan emang jangka panjang sebenarnya, mungkin untuk pemulihannya juga nggak bisa 1-2 hari habis minum obat A, B, C, D, tahu-tahu sembuh, belum tentu seperti itu. Mungkin butuh waktu yang lebih panjang, apalagi kan terkait dengan kaku, sakit, mungkin akan ada latihan tertentu atau gerakan tertentu yang harus dilakukan dalam beberapa bulan atau beberapa minggu dan baru akan membaik. Jadi kalau dari keterangannya mungkin ini long COVID karena tadi ada 1/5 kasusnya, dan tetap kalau memungkinkan konsultasi bisa dengan dokter saraf. Kalau untuk pertama tadi apalagi ada kenalannya, dan nanti tanya butuh penanganan apa, apakah butuh pemeriksaan apa, dan apakah saya butuh latihan tertentu gitu. Karena kalau kaku yang penting latihannya, biasanya rehabnya harus seperti apa. Kayak gitu sih. Oh iya. Makasih dok. Jadi berarti memang kita harus visit sama dokter ya. Nggak bisa online kayak gitu juga ya, karena nggak ngelihat ke fisiknya, merasakan apa, meraba di sendi-sendi saya, apakah benar ini masalahnya di long COVID atau memang ada penyakit lain ya. Jadi memang anjuran dari dokter langsung visit ke dokter ya. Nah itu betul. dia. Betul Bu, soalnya kalau kayak bengkak itu, misalnya bengkak nih kayak Bu Ladia sendinya bengkak, itu tuh harus dilihat langsung dan bahkan dipegang Bu, buat ngelihat radangnya kayak apa gitu, emang udah separah apa. Terus kemudian kalau ada kaku atau sakit itu nanti mungkin akan dicek kemampuan ototnya masih bagus apa enggak, sarafnya ada masalah apa enggak, ketika ditekan bagian mana nyeri, dan itu kalau via online agak susah kan pastinya Bu ya. Jadi kalau saya ngajurin kalau bisa visit akan jauh lebih baik. Jadi memang visitnya itu ke dokter saraf atau ke dokter internis. Nah, saya lagi agak bingungnya di saraf atau di internis gitu loh, biar nggak 2 kali pergi gitu. Nah, kalau itu Bu, dokter nih? kalau buat ngelihat kayak gitu, ada kemungkinan Ibu akan bolak-balik di antara keduanya ya, karena kan kita nggak tahu pasti ya. Tapi kalau kan keluhan utamanya lebih ke sendinya bengkak, tangannya sakit, maksudnya ada masalah di sendi-sendi. Kalau dari saya ngelihatnya lebih baik ke dokter saraf dulu, nanti kalau ternyata di dokter saraf setelah diperiksa ketemu masalahnya bukan di saraf, baru nanti akan dirujuk. Tapi kalau misalnya Ibu ke penyakit dalam, misalnya seandainya itu saraf, itu akan dirujuk juga. Jadi akan ada kemungkinan kayak gitu. Tapi kalau dari keluhan Ibu, kalau saya akan lebih ke dokter saraf dulu sih Bu pertamanya, biar benar-benar dicek setiap sendi dan setiap persarafannya ada masalah dulu apa enggak. Kayak gitu sih. Oke, jadi dokter saraf sama dokter internisnya kolaborasi ya dengan penyakit saya ya. Bisa jadi ntar kalau misalnya ada pelatihan sama rehabilitasi medis juga Bu. Iya, terapi kali ya, ke fisioterapi kayak gitu ya. Betul. Bisa juga ke sana nantinya. Oke deh. Makasih banyak dokter telah memberikan waktunya buat saya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Semoga menjawab dan juga membantu proses kesembuhannya. Terima kasih Bu Ladia. Terima kasih. Oke, menarik tadi kalau dengar dari ceritanya Bu Ladia, ini kan intinya memang harus konsul ke dokter gitu kan untuk mengetahui kondisi secara spesifik pasien ini apa sih keluhannya gitu ya. Apa yang diceritakan dan mungkin apa yang dirasakan kan berbeda ya di mata dokter gitu. Nah, ini cocok banget, ada juga pertanyaan dari Mas Arif ini. Ini pertanyaannya, sampai sekarang ini sudah isoman sampai dengan Agustus dari masa kena COVID Juli yang lalu. Dan sekarang masih merasakan sesak batuk meskipun tidak setiap hari. Nah, pertanyaannya tuh kira-kira sampai kapan sih saya ini harus periksa dan kontrol ke dokter? Dan kira-kira ke dokter apa yang saya periksakan? Nah, itu kadang-kadang bingung nih dok, kapan sih saat yang tepat untuk memeriksakan diri ketika ada gejala long COVID? Ini kurang lebih kan udah sebulan nih kalau kondisinya Mas Arif. Oke, ya. Terima kasih Mas Arif pertanyaannya. Jadi memang kalau tadi kan masih isoman juga ya, benar ya? Kadita ya, Mas Arifnya ya? Sudah selesai isoman. Selesai isoman. Tapi keluhan masih ini. COVID-nya Juli. Oke. Jadi bahkan nih kalau misalnya kita mau ambil yang contoh yang nggak enak ya, itu yang 9 bulan sampai setahun sesaknya belum balik itu ada. Bahkan di sini di Jepang sini saya pernah lihat orang yang kena COVID terus sembuh,
tapi dia masih geret-geret oksigen kemana-mana karena nggak bisa jalan kalau nggak pakai oksigen itu. Jadi memang untuk masalah sesak itu bisa jangka panjang. Kita nggak tahu pasti selesainya kapan, tapi yang jelas semakin waktu berjalan, kemungkinan pemulihannya akan jalan terus. Di mayoritas kasus itu kejadiannya, saya nggak tahu nih karena Pak Arief, saya nggak tahu mungkin ronsennya atau CT scan-nya seperti apa, tapi di mayoritas kasus ketika COVID-nya itu lagi aktif, dia cukup mencederai beberapa bagian paru yang akhirnya itu butuh pemulihan. Dan pemulihan itu kan nggak 1-2 hari, jadi itu bertahap, dan ketika pemulihan tersebut, kondisi parunya akan jadi nggak optimal. Jadi itu memang ada laporan kasusnya, bahkan ada yang cukup unik laporan kasusnya, yaitu orangnya nggak ada keluhan awalnya. Kemudian 2 bulan setelahnya dia di CT scan, volunteer, sukarela, pas diperiksa ternyata parunya ada masalah dan kemampuan napasnya terganggu. Tapi dia nggak ngeh. Jadi itu emang bisa terjadi, dan tadi itu kasus tadi sampai 2 bulan ya, dan itu cuma nggak 1-2 orang, ada beberapa orang. Penelitiannya di Tiongkok kalau saya nggak salah. Baiknya kapan nih dok kita memeriksakan diri ke dokter kalau misalkan masih ada keluhan long COVID ini? Oke, jadi paling mendasar pertama adalah ketika itu sudah lewat 28 hari dan kita belum pernah memeriksakan keluhannya, segera diperiksa. Karena kan long COVID masuk setelah 28 hari kan. Tapi kalau misalnya khawatir, takut ada apa-apa, takut rumah sakit penuh dan lain-lain, ketika kondisinya merasa kok ini mengkhawatirkan ya, kayak kok ini nggak sembuh-sembuh, ketika merasa seperti itu, segera diperiksakan. Maksudnya sejauh ini sih nggak ada patokan harus nunggu 1-2 hari atau berapa minggu, sejauh ini nggak ada. Tapi kalau udah masuk long COVID, periksakan, atau kalau sudah mengkhawatirkan, segera diperiksakan kalau memungkinkan. Kalau bisa periksa langsung sih supaya benar-benar napasnya diperiksa, parunya diperiksa, dan kalau kondisinya utamanya sesak, kalau saya menganjurkan ke dokter paru, biar benar-benar sampai fungsi dan kemampuan napasnya juga diperiksa, ada masalah apa enggak. Kayak gitu sih. Oke, jadi memang idealnya itu setelah 28 hari atau selama 4 minggu gitu, kalau masih ada keluhan dan belum memeriksakan diri, langsung aja ke dokter spesialis paru ya, kalau kondisinya itu dibatuk dan juga sesak. Ini sejalan sama pertanyaan dari Amin Nurjanah nih dok, katanya mau tanya, pas awal COVID itu hasil swab negatif, tapi cek ronsen ada flek di paru, perih di ulu hati dan keringat dingin. Kemudian setelah 1 bulan, apakah perlu ronsen lagi atau harus lanjut ke spesialis dalam? Karena masih ada keluhan di lambung, masih pusing, masih ada batuk, dan kayaknya udah tidak sesering dulu sih. Mohon dijawab ya dok. Terima kasih untuk sharingnya. Oke, jadi kalau dari saya ngelihatnya kondisi tersebut lebih baik kalau memang belum diperiksakan, itu diperiksakan. Jadi jangan kan kadang orang suka ronsen dulu, habis ronsen baru periksa. Itu kurang tepat sih, karena bisa jadi ternyata yang dibutuhkan bukan ronsen gitu, mungkin ada periksaan darah lain atau apa. Jadi kalau dari saya ngelihatnya lebih baik, kan tadi udah punya pertanyaan apakah saya harus periksa apa enggak, setuju, diperiksakan saja lebih baik, tapi jangan ronsen dulu. Jadi periksain dulu, nanti baru ditanya apakah saya butuh ronsen apa enggak, pemeriksaan apa yang saya butuhkan gitu. Jadi dokternya diajak diskusi gitu. Nanti kemungkinan sih kalau ada sesaknya dan sebelumnya ada ronsen, kemungkinan akan diperiksa lagi untuk melihat progresnya seperti apa, apakah perbaikan ataukah sama aja kayak gitu. Dan kalau butuh pemeriksaan lain akan sekalian juga. Jadi urutannya dibalik, jangan ronsennya dulu, tapi konsultasi dulu ke dokter, dan berhubung ada sesak, ada masalah di lambung juga, ke internis aja. Tadi udah benar. Jadi ke spesialis dalam aja ya untuk internis, dan juga membandingkan hasil ronsennya berdasarkan hasil diskusi sama dokter yang menangani gitu ya. Betul. Oke, nah nih dok, beberapa orang yang sudah sembuh dinyatakan sudah negatif begitu kan, ini ada beberapa yang ingin melakukan tes untuk memastikan ya, mungkin dari tes macam-macam ya tes yang bisa dilakukan ya dok ya. Nah ini boleh diinfokan nggak sih dok, tes apa yang harus dilakukan apabila sudah dinyatakan negatif COVID? Bagaimana juga untuk mengatasi tensi yang tinggi lalu normal dan rendah dalam 1 hari, padahal saya penderita hipertensi dan rutin minum obat hipertensi. Ini dari Rabiatun Ummu Kalsum. Oke ya, terima kasih Bu Radiatul. Jadi memang kalau misalnya yang tensi dulu, yang tadi yang terakhir, kalau yang tensi memang kalau misalnya penderita darah tinggi dan dia minum obat, itu tergantung obatnya ya. Jadi emang ada beberapa obat yang bisa bikin fasenya tensinya turun dulu, terus kemudian naik lagi. Itu ada fase kayak gitu. Jadi bisa jadi karena obatnya, atau yang kedua bisa jadi karena COVID-nya. Karena di beberapa kasus ada yang setelah COVID malah darah tinggi, ada di beberapa kasus lain malah setelah COVID tensinya turun, itu ada juga. Jadi itu beragam bisa ya berbeda. Dok ya, maksudnya efeknya ya. Iya, makanya saya juga pas ngelihat ada 2 penelitian yang hasilnya beda kayak gitu juga kaget sih, kok ada yang naik, ada yang turun gitu. Jadi kalau memungkinkan memang segera diperiksakan, apalagi kan tadi minum obat darah tinggi ya. Biasanya kalau orang minum obat darah tinggi harusnya punya dokter penanggung jawabnya, karena obatnya dari mana kan. Biasanya entah itu penyakit dalam atau dokter umum yang biasa jadi penanggung jawabnya. Jadi
coba ditanyakan terkait tensinya juga dan diperiksa. Dan kemudian kalau tensi naik turun itu juga harus dipastikan, karena tensi itu tergantung dari dalam kondisi apa kita meriksanya. Jadi kalau nggak ideal bisa aja turun atau bisa aja naik, nggak optimal gitu. Jadi Optimal kalau kayak gimana tuh dok? Dalam kondisi seperti apa tuh? itu kayak misalnya kalau tensi itu idealnya kita harus istirahat dulu 5-10 menit. Jadi harus dalam kondisi rileks. Jadi jangan habis nyapu-nyapu, bersih-bersih langsung tensi gitu. Jangan naik itu. Atau pas bangun tidur mungkin bangun itu malah rendah ya tensinya. Iya, kalau bener-bener bangun tidur atau misalnya habis posisi duduk berdiri terus tensi gitu, itu bisa anjlok. Jadi harus benar-benar istirahat. Misalnya kita mau tensinya duduk gitu, duduk dulu, istirahat 5-10 menit, baru periksa, dan itu dalam kondisi yang rileks. Karena kalau ada kondisi lain tegang atau yang lain, tensinya bisa berubah. Jadi banyak banget faktor sih, dan bisa jadi itu karena COVID-nya. Kemudian tadi yang pertama apa ya? Kayak tadi ada yang ini kayak tes-tesnya dok. Aku kan juga banyak baca-baca itu seperti ada yang tes vitamin D, kemudian ada chest scan, ada tes antibody, sama tes kolesterol. Ada beberapa tes yang dianjurkan kalau misalkan setelah kita dinyatakan negatif. Itu gimana sih dok? Yang penting tuh apa? Bahkan ada yang kayak puluhan gitu tesnya. Mana yang mungkin direkomendasikan tuh dok? Ada yang dedimer segala macam buat pengentalan darah, bener-bener banget. Jadi, nah itu tadi, itu mirip kayak pertanyaan yang Ronsen tadi. Kalau memungkinkan urutannya jangan dibalik, karena kan orang suka biasanya nih, kalau yang saya lihat ya trennya di Indonesia, mereka datang ke lab terus saya mau paket ini, saya mau cek ini, saya mau cek ini, terus nanti kalau hasilnya bagus mereka keep sendiri, kalau hasilnya nggak bagus mereka baru tanya ke dokter gitu. Iya. Nah, jadi kalau saya ngelihatnya itu alurnya kurang tepat. Jadi kalau memungkinkan sebenarnya ditanyain dulu, konsultasi dulu. Kan kalau misalnya nih, misalnya kalian cuma mau periksa, nggak ada keluhan sekarang, kan bisa telemedicine. Maksudnya beda sama tadi ibu yang harus periksa sendinya segala macam kan. Kalau emang nggak ada keluhan kan bisa telemedicine. Nanti ceritain kondisi kalian, pernah ada keluhan apa selama COVID, dan sekarang sudah berapa lama, dan apakah saya butuh pemeriksaan apa enggak. Nanti kalau misalnya kalian punya pemikiran apakah saya butuh pemeriksaan vitamin D atau mungkin dedimer atau yang lain-lain, ditanyakan saat itu gitu. Nanti kalau dari dokternya bilang, oh butuh A, B, C, D, nah baru diperiksakan. Jadi kalau memungkinkan, jangan dibalik sih. Mendingan konsultasi dulu. Ya. Jangan dibalik, karena bisa aja ternyata sebenarnya kita nggak butuh periksa apa-apa. Karena di kebanyakan kasus sebenarnya nggak butuh periksa. Gitu ya. Oke, jadi lebih baik misalkan memang kalau tidak ada keluhan ya tidak perlu melakukan pemeriksaan tersebut, atau mungkin kalau memang ada keluhan ditanyakan sama dokter rekomendasinya harus tes apa baru dilakukan gitu ya. Dan hasilnya pun nggak usah disimpan sendiri gitu ya, harus dikonsultasikan sama dokter yang terkait. Betul. Oke, nah tadi kan dokter sempat menyinggung dedimer itu. Nah mungkin boleh dijelaskan dok, ini pertanyaan dari Erni Rustiani nih. Bisa dijelaskan tentang dedimer yang katanya berbahaya saat dan pasca COVID. Terima kasih dok. Oke, jadi gini, COVID itu kan mungkin orang-orang taunya nyerang paru ya, bisa bikin masalah napas gitu. Tapi sebenarnya dia juga bisa menyerang, misalnya kita tahu pembuluh darah kan ya, pembuluh darah yang buat ngebawa darah kita. Nah, pembuluh darah itu kan kayak selang. Nah, si COVID itu dia bisa menyerang bagian dalam selangnya. Jadi kan selang itu ada lapisan luar sama lapisan dalam, dia bisa menyerang lapisan dalam selangnya. Nah, kalau itu terserang, ada potensi bisa menyebabkan satu, gangguan pembekuan darah. Nah, gangguan pembekuan darah tuh nggak cuma dari COVID-nya nyerang tadi, tapi kan tadi kita sempat ngomong badai sitokin ya. Yes. Nah, kalau ketika badai sitokinnya itu berat, itu dia bisa juga memicu masalah di pembekuan darah. Nah, kenapa itu berbahaya? Karena bisa aja nih kalau misalnya apes atau kondisinya berat, itu terjadi penyumbatan. Ada satu kasus, ada mungkin di Indonesia namanya nggak terlalu terkenal ya, saya lupa namanya, ada artis teater di Amerika Serikat setelah kena COVID kakinya amputasi karena masalah pembekuan darah tadi. Nah, gimana cara tahunya? Salah satu penandanya yang bisa diperiksa adalah dedimer tadi. Jadi biasanya bahkan kalau orang yang sakit berat, COVID-nya sakit berat di rumah sakit, dedimer tinggi, itu akan dapat obat untuk mengatasi masalah pembekuan darahnya kayak gitu. Jadi emang itu penting, dan biasanya kalau misalnya kalian nggak ada keluhan terus habis itu mau follow up ke dokter, biasanya itu salah satu yang dianjurkan juga untuk ngecek. Kayak gitu sih. Jadi lebih ke masalah, emang karena si COVID bisa menyebabkan masalah di pembekuan darah tadi, dan dedimer salah satu yang diperiksa untuk mengetahui apakah memang ada masalah pembekuan darah apa enggak. Oh gitu. Jadi kalau misalkan memang ada keluhan tentang tadi pembekuan darah, itu dilakukan tes itu justru lebih bagus ya dok ya? Bukan lebih bagus siapa, biar tahu sih, maksudnya kan kalau udah sembuh diperiksa itu biar tahu
ada potensi sewaktu-waktu bakal berbahaya apa enggak. Karena kalau Hmm. dedi merah tinggi takutnya ada masalah pembekuan darah. Soalnya endingnya tuh bisa entah itu stroke atau entah itu tadi yang kakinya sampai amputasi karena kesumbat pembuluh darahnya. Hmm. Kayak gitu sih. Oke. Jadi menarik itu boleh sih untuk dicek ya, takutnya nanti akan menjadi fatal untuk penyakit lanjutan ya seandainya memang ada kentalan darah gitu ya dok ya. Oke, Betul. wah nggak terasa nih pertanyaannya menarik banget, banyak berbagai apa ya pengalaman masing-masing, kondisi macam-macam dari semua Generali Friends yang ada di sini. Terima kasih banget untuk waktunya bertanya. Ini kita masih ada kesempatan buat satu kali lagi nanya kali ya, boleh langsung tanya. Karena kan sekarang beberapa orang tadi sempat dokter katakan kan, kalaupun sudah negatif COVID-19 bukan berarti ini bisa langsung bekerja kembali begitu ya, karena beberapa kondisi mempengaruhi mungkin secara fisik nih, ada yang mengurangi jadwal 45%, mengurangi jadwal dan juga beban kerjanya, bahkan ada 22% yang belum mampu bekerja kembali. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Mbak Siana Vivi. Ada di sini nggak Mbak Siana Vivi? Mungkin bisa langsung ditanyakan, ini juga menjadi rekomendasi buat kita yang ada di sini, yang mungkin sudah negatif tapi dituntut kerja sama kantornya. Nah, itu kira-kira kapan idealnya untuk bisa kembali ke kantor? Mungkin bisa langsung ditanyakan, Mbak Siana Vivi ada di sini? Ada. Oke, silakan boleh diceritakan. Ini terkait dengan pegawainya ya yang dikatakan antigennya positif. Boleh silakan diceritain, Bu? Iya, kan gini, pegawai saya itu 1 minggu yang lalu kena COVID. Karena kecil ya suaranya, Bu? Coba mungkin didekatkan untuk mikrofonnya. Cukup jelas? Sudah jelas? Dokter bisa dengar? Sudah, saya dengar. Aman, Oke, saya aman. 1 minggu yang lalu tes antigen positif dan dia tidak bisa bau. Kemudian langsung karena tidak ada gejala yang berbahaya, langsung isoman mandiri. Selama isoman hanya mengkonsumsi vitamin dan produk kesehatan. Kebetulan 4 hari kemudian sudah membaik, badannya sudah fit, dan hari kelima sudah mulai bisa membau. Cuman masih merasa belum betul-betul 100% pulih ya dokter. Nah yang saya tanyakan, kira-kira perlu waktu berapa lama untuk dicek antigen kembali atau harus PCR atau masih perlu waktu yang lebih lama untuk isoman? Karena saya lihat ada beberapa orang yang masuk rumah sakit itu hanya 1 minggu dengan gejala yang sama ya, dimasukkan di rumah sakit 1 minggu, tapi dilanjutkan dengan isoman di rumah 1 minggu lagi dan sudah bisa bekerja. Apa treatmentnya seperti itu sudah wajib atau bagaimana ya dokter? Terima kasih. Oke ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Seni ya. Jadi ini pembahasannya lebih ke kriteria sembuh sebenarnya. Jadi kriteria sembuh itu ada 2. Pertama adalah PCR. Jadi emang tetap ada PCR ya. Ada PCR negatif 2 kali berturut-turut dalam jeda waktu 1 hari. Itu ada. Nah, tapi untuk mayoritas kasus, terutama yang isolasi mandiri, ada kriteria lain. Kita nggak wajib pakai PCR. Itu namanya bisa kita sebut kriteria gejala dan waktu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada gejala sama sekali, itu cukup 10 hari. Setelah selesai isolasi mandiri, kita sudah bisa balik ke masyarakat, sudah bisa kerja lagi. Tapi kan ini konteksnya di pertanyaannya Bu Sieni Vivi kan ada keluhan, karena nggak bisa membau kan, itu kan ada keluhan. Kalau hitungannya ada keluhan, itu minimal 13 hari. Ya. Bahkan kalau Indonesia biasanya digenepin, sekalian aja deh 2 minggu, 14 hari gitu. Tapi secara keilmuan, 13 hari dengan diperhatikan 3 hari terakhir, ya 3 kali 24 jam terakhir, itu nggak boleh ada demam atau sesak. Kalau ada itu lanjut isomannya. Tapi kalau misalnya nggak ada demam, nggak ada sesak, dan nggak ada masalah pernapasan lainnya, terutama sesak tadi, itu sudah bisa selesai isolasi mandiri. Dan bahkan kalau misalnya nggak ada masalah apa-apa, udah fit, itu bisa kembali bekerja. Tapi ada satu lagi tambahannya, tidak boleh kembali bekerja atau ke masyarakat atau selesai isomannya itu cuma dengan hitungan sendiri. Tadi memang benar, ada kriterianya, tapi harus ada persetujuan dari dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Jadi biasanya untuk kebijakannya, kalau untuk perihal kantor, kapan bisa kembali bekerja, opsinya biasanya ada 2 yang diambil sama kantor-kantor di Indonesia ya. Yang pertama itu PCR-nya wajib negatif, tapi itu kelemahannya adalah untuk kriteria sekarang kan kesembuhan nggak wajib negatif. Dan yang kedua, ada orang-orang tertentu yang apes. Meskipun nggak ada gejala, tapi PCR bisa positif sampai 3 bulan. Bahkan rekor di dunia yang pernah saya baca tuh 108 hari setelah orangnya kena COVID. Itu masih positif, padahal orangnya nggak ada keluhan apa-apa. 3 bulan ya, lebih jadi, ya dok ya? Bahkan lebih dari 90 hari. Padahal di kondisi seperti itu, orangnya udah nggak menularkan. Jadi ada kelemahannya tuh.
ada kemungkinan orangnya jadi nggak masuk kerja lama banget, padahal udah nggak menularkan. Karena kalau pakai kriteria gejala dan waktu tadi itu sudah resikonya sudah minimal sekali untuk menularkan. Nah, yang kedua, selain tadi melampirkan PCR negatif, caranya adalah dengan, kalau misalnya orangnya bilang nih Bu, karyawannya bilang, saya udah ngitung kok dari dokter A, dari dokter B, jangan Bu. Ibu baru boleh terima orang yang masuk kantor lagi kalau dia bisa menyertakan surat keterangan isolasi mandiri atau surat sembuh. Entah itu dari dokter, rumah sakit, atau puskesmas terdekat. Jadi, hitungannya sesuai, suratnya ada. Karena kalau surat itu dapat, artinya perhitungannya udah dilakukan dan udah ada pemantauan yang minimal via telepon atau via telemedicine. Kayak gitu sih. Oke, sudah cukup menjawab ya, Ibu? Ya, sudah. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Iya, jadi itu juga rekomendasi untuk semua yang di sini, para pekerja. Ini kan lagi libur nih, kalau misalkan lagi dalam kondisi positif COVID-19, itu boleh dicek gitu ya. Tadi bisa secara waktu dan juga gejala, kalau misalkan 10 hari setelah OTG, kemudian nggak ada gejala lagi, itu bisa dinyatakan negatif. Kemudian kalau misalkan nggak ada demam ataupun sesak 3 hari setelah isoman 13-14 hari karena bergejala, itu bisa dikatakan positif. Tapi lebih baiknya lagi kalau misalkan ada surat dinyatakan sembuh ya dari puskesmas gitu. Itu wajib itu. Memantau. Jadi begitu. Oke, banyak banget pertanyaan menarik sebenarnya, Dok. Ini juga pengen banget membantu dari Generali Friends yang mungkin sekarang lagi bingung ya, beberapa masih merasakan long COVID ini, bahkan ada juga masih bisa nggak ya satu pertanyaan lagi? Mungkin ini terakhir nih, Dok. Ini kelihatannya akan sangat membantu kalau dijawab nih, Dok. Ini dari Widi nih, katanya ini yang seperti cerita dokter nih, 3 bulan positif COVID. Ternyata limfositnya kecil sekali, nilainya 6, padahal harusnya minimal 20. Setelah diresepkan Isprinol ya dok ini, atau apa yang dibacanya? Ya, Isprinol ya. Isprinol, PCR swab langsung negatif, kondisi paru sudah bagus. Sekarang saya penyintas long COVID sudah negatif 2 bulan, tapi gejala hidung mampet, berdahak, gatal, jantung berdebar, berkeringat berlebih, kemudian mah. Apakah saya harus MCU, konsul ke dokter apa, internis, jantung, atau saraf? Mungkin bisa disertakan usia kali ya dok ya? Ini biar tahu ya, ini mungkin Ibu atau Bapak Widi boleh dijawab ini usianya sekitar berapa ya? Oke, tapi boleh dok mungkin berdasarkan hasil ini tadi deskripsi itu, apakah bisa dibantu memberikan solusi? Ya ini keluhannya cukup banyak ya, mulai dari tadi yang hidung mampet, berdahak, gatal, jantung berdebar, berkeringat lebih, ada mah. Apakah saya harus MCU? Kalau saya melihatnya kalau keluhan banyak gini dan sebelumnya misalnya belum pernah dikonsultasikan terkait keluhan-keluhan pasca COVID-nya, kalau saya menyarankan perlu diperiksa dulu. Dan startnya dari mana? Karena tadi keluhannya banyak yang gejala hidung mampet, jantung berdebar, dan lain-lain. Kalau saya ngeliatnya ke internis dulu pertamanya. Karena kan internis itu sederhananya kayak dokter spesialis, tapi banyak banget cakupannya. Jadi ke internis dulu. Supaya nanti kalau misalnya bisa ditangani oleh beliau beberapa penyakitnya itu langsung. Tapi kalau menurut beliau harus dirujuk, nanti harus dirujuk karena biasanya long COVID itu nggak bisa cuma satu dokter biasanya. Karena kan keluhannya variatif tuh. Jadi biasanya melibatkan multidisiplin. Jadi bisa aja dipegang oleh 1, 2, 3 atau lebih spesialisnya. Jadi tapi kalau buat pertama saran saya ke internis dulu. Karena gitu, tadi Dok, jadi saya gimana? dari dokter paru kan pas pertama tesnya pertama adalah parunya sudah bersih, tapi bekas COVID itu nggak bisa hilang ya dok ya. Tulisannya di situ normal. Terus setelah itu, ya itu dikasih Isprinol ternyata segitu, terus akhirnya negatif. Seminggu kemudian saya naik sekarang kata sih masih bagus, trombosit bagus, tapi yang lainnya ada bintang-bintangnya cuma sedikit, jadi kurang 5, kurang berapa. Nah setelah itu langsung saya PCR, disuruh dokter seminggu kemudian negatif. Nah, setelah itu saya ada keluhan-keluhan itu, dokternya memberi PR kepada saya untuk lanjut ke THT. Terus ke dokter kulit sempat waktu itu. Kata dokter kulit nggak kena apa-apa, tapi kok ternyata gejalanya berkelanjutan dengan 5 macam kondisi kulit yang beda. Gatal-gatal, merah, di tempat yang bentuknya beda-beda. Nah, itu saya belum lagi ke dokter, karena kondisinya waktu itu kata dokter separuh saya, kalau kamu nggak ada yang krusial, nggak emergensi, nggak usah ke kemarin ya, yang Delta itu ya. Jadi jangan lagi takutnya reinfeksi, karena dia mungkin mengingat saya yang kondisi limfositnya kecil mungkin ya. Nah setelah itu, kebetulan saya itu dirawat 12 hari di satu rumah sakit, dan saya mencari pertolongan sendiri dengan rawat jalan karena nggak bisa dirawat lagi. Itu ke rumah sakit yang ketiga dok.
Nah, jadi dokternya itu tidak melihat rekam medis saya yang sebelumnya, CT paru, CT scan, rekam jantung, EKG nggak lihat. Jadi harusnya gimana ya dok? Saya ke internis dulu atau ke THT dulu? THT sempat diperiksa tapi berhenti di tengah jalan karena dokternya menyarankan jangan ke dokter dulu gitu. Oh, iya situasinya ini situasi ya berarti ya situasinya masih begini. Ya kalau tadi saya kira kan belum ada riwayatnya, tapi kalau udah selengkap ini itu harus 5 lanjut. bulan, jadi saya negatif 2 bulan, positif 3 bulan ya. Sudah negatif masuk 12,5 lah.